Sementara seorang perempuan lansia di Tangerang Selatan disekap dalam sebuah apartemen di Serpong. Pelaku penyekapan juga membawa lari barang berharga milik korban. Kamera pengawas merekam seorang nenek bernama Ivon memasuki sebuah apartemen di kawasan Serpong bersama beberapa rekannya. Rencana beristirahat bersama usai menjalani bisnis ternyata hanya modus dari pelaku. Saat Ivon sedang berada di dalam kamar mandi, pelaku justru menguncinya dari luar. Rekan-rekan Ivon membawa kabur sejumlah barang berharga hingga mobil milik korban. Korban akhirnya bisa membebaskan diri setelah meminta pertolongan dari petugas keamanan apartemen yang sedang patroli. Mungkin di apartemen situ security-nya bolak-balik mondar-mandir barangkali untuk kontrol, kami nggak tahu, tapi saya ketok-ketok. Akhirnya ya mereka datang menanyakan dari lubang kunci, ada apa ini Bu? Aku bilang saya terkunci, tolong dibuka. Akhirnya kunci pintu didobrak. Yang diambil oleh pelaku handphone, surat-surat berharga, dan kendaraan mobil. Kami dari pihak kepolisian Polsek Serpong sudah melakukan pemeriksaan terhadap korban. Pihak berwajib kini mencari keberadaan keseluruh pelaku. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, terkait dengan misteri kematian Sutrimo, orang dekat mantan Jampitsus Febri Adriansyah, polisi akan memeriksa dokter yang pertama kali menangani Sutrimo saat dibawa ke rumah sakit. Dan sejumlah pemeriksaan akan menentukan langkah selanjutnya terkait dengan kematian tersebut. Polisi mendalami laporan terkait kematian Sutrimo, sosok yang disebut sebagai ex-Karumga ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Sebagai langkah awal, polisi akan memeriksa dokter yang pertama menangani Sutrimo saat dibawa ke rumah sakit. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan penyelidikan masih berjalan. Polisi akan melakukan sejumlah pemeriksaan sebelum menentukan langkah selanjutnya terkait kematian Sutrimo. Budi mengatakan pemeriksaan dokter tersebut dijadwalkan berlangsung pekan depan. Dokter itu akan dimintai keterangan terkait penanganan Sutrimo ketika pertama kali tiba di rumah sakit. Kita melaporkan kepada Barreskrim Polri terkait tentang kematian saudara S dianggap tidak wajar, sehingga penyelidikan pihak kepolisian diharapkan untuk melakukan ekshumasi. Nanti kami akan menyampaikan secara bertahap terkait tentang laporan tersebut. Kita juga melihat beberapa update yang kita sampaikan. Minggu depan kita masih akan melakukan pemanggilan terhadap dokter yang rumah sakit Muhammadiyah yang menangani pertama pada saat pasien datang ke rumah sakit. Kemarin sudah dischedulkan, tetapi ini akan direschedule ulang oleh dokter tersebut. Sebelumnya, Kongres Pemuda Indonesia KPI mendatangi Barreskrim Polri untuk mengadukan kematian Sutrimo. KPI mendesak Polri melakukan ekshumasi dan otopsi untuk mengungkap penyebab kematian Sutrimo serta mencegah munculnya spekulasi di masyarakat. Pengacara KPI Pitra Romadoni mengatakan KPI mengadukan kematian Sutrimo karena menduga terdapat kejanggalan. Menurut Pitra, pemeriksaan secara forensik melalui metode Scientific Crime Investigation diperlukan untuk mengungkap penyebab kematian Sutrimo yang hingga kini masih dipersoalkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jalani pemeriksaan dengan memakai rompi. Pengacara Febri Adriansyah menyebut bahwa kliennya kooperatif. Sementara ex-penyidik KPK Yudi Purnomo menyebut bahwa jalani pemeriksaan dan memakai rompi adalah kewajiban. Setelah 7 jam diperiksa tim 9 Kejagung, mantan Jampitsus yang juga tersangka korupsi dan pencucian uang Febri Adriansyah keluar dari gedung Kejagung. Tidak seperti pemeriksaan 24 Juli lalu, kali ini Febri mengenakan rompi tahanan plus dengan tangan terborgol. Pengacaranya menyebut sebagai tersangka, Febri Adriansyah sudah sangat kooperatif dari jalani penahanan di rutan KPK hingga jalani pemeriksaan di gedung Benar Kejagung. Jawaban yang disampaikan, yang dijelaskan dalam proses pemeriksaan dari sekitar jam 2 tadi sampai dengan jam 8 ini itu menunjukkan bahwa Pak FA kooperatif dalam menjalani proses hukum ini. Jadi sekali lagi ditegaskan bahwa Pak FA kooperatif dalam menjalani proses hukum ini. Pendapat berbeda disampaikan mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Yudi menyebut Febri justru belum bersikap kooperatif
karena masih merasa dikriminalisasi, bahkan ajukan sidang pra-peradilan. Perkara memakai rompi tahanan dan jalani pemeriksaan, Yudi menyebut semua itu sudah menjadi kewajiban. Jadi tidak ada yang istimewa. Apalagi kita tahu bahwa FA masih merasa dikriminalisasi bahkan menggugat pra-peradilan. Ini seharusnya yang menjadi catatan tim 9 bahwa keyakinan mereka tim penyidik berdasarkan alat bukti yang dimiliki, barang bukti yang didapatkan dari penggeledahan, pemeriksaan saksi, ya termasuk juga dari penyitaan, ya ternyata ya itu semua tidak dilakukan konfirmasi iya dari Eva ini, ya malah membantah. Jumat 7 Agustus, Febri Ardiansyah jalani pemeriksaan. Tim 9 Kejagung mencecarnya dengan 20 pertanyaan. Kejagung menyebut pemeriksaan terkait hasil penggeledahan yang sebelumnya telah dilakukan oleh Kortas Tipikor Polri di 13 tempat, termasuk penggeledahan susulan yang dilakukan oleh Kejagung di Bandung, Depok, dan Jakarta. Tim Liputan Ainus melaporkan. Setelah hampir 3 pekan, polisi belum juga ungkap penyebab kematian orang dekat ex-Jampitsus Febri Sutrimo. Polisi pun telah melakukan penyelidikan dan juga baru akan memeriksa dokter yang pertama kali tangani Sutrimo di pekan depan. Setelah hampir 3 pekan kematian orang dekat ex-Jampitsus Febri Sutrimo, polisi belum juga mengungkap penyebab kematian orang yang diduga menjadi kepala rumah tangga Febri tersebut. Sutrimo ditemukan tewas di Klinik Morden, Jakarta. Dari foto yang beredar, Sutrimo tewas dalam keadaan mulut berbusa. Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, mengatakan penyelidikan masih berjalan. Polisi akan melakukan sejumlah pemeriksaan sebelum menentukan langkah selanjutnya terkait kematian Sutrimo, termasuk memeriksa dokter yang pertama menangani Sutrimo saat dibawa ke rumah sakit. Budi mengatakan pemeriksaan dokter tersebut dijadwalkan berlangsung pekan depan. Melaporkan kepada Barreskrim Polri terkait tentang kematian saudara S dianggap tidak wajar, sehingga penyelidikan pihak kepolisian diharapkan untuk melakukan ekshumasi. Nanti kami akan menyampaikan secara bertahap terkait tentang laporan tersebut. Kita juga melihat beberapa update yang kita sampaikan. Minggu depan kita masih akan melakukan pemanggilan terhadap dokter yang Rumah Sakit Muhammadiyah yang menangani pertama pada saat pasien datang ke rumah sakit. Kemarin sudah dischedulkan, tetapi ini akan direschedule ulang oleh dokter tersebut. Sebelumnya, Kongres Pemuda Indonesia mendatangi Barreskrim Polri untuk mengadukan kematian Sutrimo. KPI mendesak Polri melakukan ekshumasi dan otopsi untuk mengungkap penyebab kematian Sutrimo serta mencegah munculnya spekulasi di masyarakat. Pengacara KPI, Pitra Romadoni, mengatakan KPI mengadukan kematian Sutrimo karena menduga terdapat kejanggalan. Menurut Pitra, pemeriksaan secara forensik melalui metode Scientific Crime Investigation diperlukan untuk mengungkap penyebab kematian Sutrimo yang hingga kini masih dipersoalkan.